Oke sob, bertemu lagi dengan gua di channel Hadija. Nah, kali ini gua akan membahas poin pertama dari kata nikmat, yaitu N-nya, yaitu adalah niat. Ilustrasinya gampang ya. Kita ibaratkan lu melihat 3 pohon di depan lu ya. Pertama adalah pohon cabai, yang kedua adalah pohon singkong, yang ketiga adalah pohon beringin. Nah, gua kasih challenge untuk lu ya, tolong cabut. Kata kuncinya adalah cabut. Oke? Oke, kita mulai dari pohon cabai ya. Oke, kita hitung 1, 2, hop. Dalam hitungan sekejap mudah untuk dicabut. Nah, oke, kita yang kedua. Ini adalah pohon apa? Pohon singkong. Nah, kita ibaratkan kita cabut nih. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Wah, susah sekali pastinya. 1, 2. Aduh, susah sekali. Ya, kita mungkin butuh alat bantu nih. Setelah 10-15 menit mungkin langsung bisa kecabut. Kenapa? Ya, karena di bawahnya ada kekuatan yang namanya singkong. Nah, kita lanjut ke pohon yang ketiga. Ini pohon beringin ya. Pohon beringin kita cabut. Lu kan tahu sebagaimana besarnya pohon beringin. Kita cabut 1, 2. Aduh. Lu undang semua tetangga lu. Bisa nggak? Kita cabut lagi. Wah. Sampai waktu yang tidak ditentukan juga, gua yakin lu nggak akan pernah bisa mencabutnya. Nah, inilah ilustrasi niat adalah sebuah akar. Niat adalah akar. Jadi kalau akarnya seperti akar pohon cabai, akan sangat mudah untuk dicabut. Sementara kalau akarnya atau niatnya seperti pohon singkong, ini agak, jadi kalau ada cemoohan, ujian, dan sebagainya, kalau pohon cabai kan gampang. Orang itu gampang terpengaruh. Akhirnya apa? Motivasinya langsung luntur. Tapi kalau pohon singkong, dia masih punya semangat. Tapi semangat aja nggak cukup. Mungkin ilmunya kurang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia juga kedodoran dan akhirnya menyerah. Tapi orang yang punya niat, kekuatan, visi dan misinya yang kuat, seperti pohon beringin, berbeda. Kenapa? Karena dia punya visi yang jelas, misi yang jelas, kedepannya seperti apa, ilmunya juga dilengkapi. Sehingga apa? Siapapun yang mencemooh, siapapun yang mengolok-olok, atau siapapun yang mempengaruhi, dia tidak akan pernah berubah. Itulah kekuatan niat. Niat itu harus dibentuk, visi itu harus didesain. Makanya kita akan lebih mengenal apa itu niat di channel Hadija. Nah, kalau lu sudah membayangkan apa itu niat atau niat adalah akar, tentunya lu perlu persiapan. Lu perlu mempersiapkan diri bagaimana akar itu benar-benar kuat seperti halnya pohon beringin. Tentu ini tidak mudah. Karena apa? Karena setiap orang punya kekuatan masing-masing. Nah, untuk mempersiapkannya, gua akan kasih sedikit gambaran bahwa niat akan menentukan hasil akhir. Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu bin niat, bahwa segala sesuatu tergantung pada niat. Ternyata niat itu mempunyai faktor yang sangat signifikan ya, mempengaruhi lu, mempengaruhi visi lu, mempengaruhi target lu. Jadi apapun kalau tidak dimulai dengan niat, itu akan sia-sia saja. Nah, gue ingin bercerita sedikit. Gue punya seorang guru namanya Ustadz Suyanta. Beliau itu
tinggalnya di Yogyakarta, punya pesantren, pondok pesantren panti asuhan, namanya Madania. Nah, beliau itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena menghidupi 200 orang, baik itu anak kecil, orang tua jompo, dan bahkan orang-orang yang secara fisik atau ada kebutuhan khusus lah. Nah, tetapi kalau dipikir ya, tidak mungkin jika beliau harus menyiapkan atau mensupport 200 orang tanpa membayar. Bayangkan jika kita harus menyediakan, atau beliau harus menyediakan 1 juta per orang, harus ada 200 juta. Itu tidak masuk di akal. Tetapi ternyata kekuatan niat itulah yang membuat beliau mampu untuk membuat sebuah pesantren dan mengurus orang-orang yang tidak mampu itu. Gue pernah bertanya sama beliau, itu gimana caranya Ustaz? Kok bisa-bisanya menghidupi sekian banyak orang? Apakah ada donatur atau bagaimana? Beliau berkata gini, semua itu kalau kita niatnya baik, insya Allah semuanya akan baik. Diibaratkan bahwa beliau itu ingin membuat ibadah ritual menjadi ibadah sosial, atau mewujudkan ibadah ritual menjadi ibadah sosial. Jadi bukan hanya hablum minallah aja, tetapi bagaimana benar-benar ibadahnya hablum minannas. Makanya beliau itu diberikan apa? Makhrojan, jalan keluar. Ada yang tiba-tiba karena memang gua lihat sih pesantrennya itu asri ya. Bahkan pernah katanya beliau itu memenangkan sebuah istilahnya tuh kompetisi pesantren terbaik ya se-Indonesia. Akhirnya apa, dikenal, dan bahkan banyak yang donatur yang tidak diminta pun memberikan support pada beliau. Tetapi beliau tidak mengandalkan donatur saja, jangan salah. Ya, jadi orang-orang yang ada di sana dibekali sebuah keterampilan. Gua lihat di sana itu apa ya? Ada ikhtiar-ikhtiar yang luar biasa. Baik itu bikin catering lah, kemudian juga bapia lah, ada juga galon lah. Ya, ini menarik sebenarnya. Nah, makanya kenapa beliau bisa mewujudkan itu, karena niatnya kuat. Beliau juga pernah mengatakan pada gua, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, katanya ya. Kemudian apabila kamu sudah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Mensitir ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 159 ya. Dan itu membuat cambuk bagi gua, bagaimana kekuatan orang yang luar biasa bagi gua dengan niatnya yang luar biasa, sehingga beliau benar-benar bisa mewujudkannya. Dan lu ingat mungkin ada musibah ya, musibah gempa, yang itulah mulanya beliau membuat pesantren tersebut. Ada amanah yang beliau sampaikan, kata-kata menarik yang mungkin ini bisa jadi renungan lu ya. Apa itu? Beliau mengatakan, apa yang kita pikirkan itu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan itu yang kita usahakan. Apa yang kita usahakan itu yang kita cintai. Apa yang kita cintai itu yang kita berikan. Dan apa yang kita berikan itu yang kita dapatkan. Ustadz Suyanta, Yogyakarta. Demikian sob, untuk pembahasan yang kedua ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di channel Haji Salam.